aku Mawada El Rahma sebagai klien satu. Halo, aku Salwa Safira sebagai klien 2. Halo, aku Yunia Ginanti sebagai konselor. Ih, so rajin. Ngerjain apa lu? Amun aja. Ma, buku ilmu hukumku mana ya? Ya mana mama tahu, kan itu buku kamu. Kok nanya ke mama, kamu ini gimana sih? Orang yang sekolah siapa? Tanya mulu ke mama, apa-apa mama. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk Dek. Mari duduk. Ibu, Kesini sama siapa Dek? sama saudara Bu, diantar saudara. Oh, syukurlah kalau gitu. Saya pikir sendirian. Sebelumnya adik ini sudah tahu saya atau belum? Belum Bu. Oke, untuk pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Oke, saya akan memulai. Jadi perkenalkan, nama saya itu Kinan. Saya di sini itu sebagai konselor. Jadi nanti saya akan siap untuk mendengarkan segala cerita ataupun hal yang ingin adik sampaikan. Adik sendiri? Jadi Bu, baik perkenalkan nama saya Mawada El Rahma dan biasa dipanggil El. Wah, saya senang sekali ya bisa bertemu dengan adik. Gimana kabarnya adik ini? Saya tidak tahu Bu, saya bingung dengan keadaan semua ini. Oh iya, saya paham apa yang adik rasakan. Jadi pasti perasaannya tuh nggak enak gitu ya. Beban pikiran yang banyak seperti itu. Tapi di sini dalam proses konseling ini adik bisa mengutarakan apa saja yang mungkin permasalahan yang ingin adik sampaikan, sampaikan saja di sini. Gitu. Jadi apa nih gitu yang sekarang kiranya adik rasakan gitu. Jadi gini Bu, saya itu merasa tidak ada satupun yang peduli dengan saya. Saya itu merasa semua permasalahan itu sumbernya dari saya gitu Bu. Karena saya selalu disalah-salahkan gitu Bu. Jadi saya merasa itu tidak ada yang peduli sama saya gitu Bu. Oke, kenapa adik bisa berpikir seperti itu? Gitu? Apa ada yang membuat adik terluka? Semua orang Bu. Saya merasa orang-orang semua itu membenci saya dan saya juga merasa mungkin permasalahan itu ada di saya gitu Bu. Oke, mungkin bisa adik ceritakan sedikit ya. Baik Bu, boleh. Tapi apa Ibu bisa merahasiakan permasalahan ini Bu? Oh, iya, dengan sangat bisa deh. Jadi saya di sini kan sebagai konselor, di mana konselor itu memiliki asas namanya kerahasiaan. Jadi di mana konselor itu wajib untuk menjaga rahasia-rahasia yang sudah klien sampaikan. Seperti itu, termasuk ceritanya ADL itu menjadi salah satu bagian memang tugas saya seperti itu. Jadi adik nggak perlu takut untuk bercerita gitu ya, karena di sini yang tahu hanya ibu dan adik aja gitu. Jadi ibu harap adik bisa lebih terbuka dalam bercerita, karena pasti akan dijamin kerahasiaannya. Jadi adik bisa terbuka dengan ibu ya. Baik Bu. Oke, adik sekarang bisa menyampaikan apa yang sedang dirasakan. Jadi gini Bu, saya tuh bingung sama diri saya sendiri Bu. Rasanya itu semua permasalahan dilimpahkan ke saya. Saya sering diolok-olok, saya sering disalah-salahkan. Saya tuh merasa orang-orang tuh membenci saya semua Bu. Saya juga nggak tahu sampai-sampai saya tuh merasa dan saya tuh menganggap diri saya itu buruk Bu. Perasaan adik Al ini nggak salah. Tapi kira-kira apa gitu yang membuat adik bisa berpikiran seperti itu? Jadi gini Bu, saya di rumah sedari dulu itu selalu saja disalah-salahkan sama orang tua saya. Setiap permasalahan yang ada itu saya yang disalahkan.
saya mesti kena imbasnya, saya yang disalahkan gitu Bu. Saya sering menjadi pelampiasan kemarahan mereka Bu. Saya sering dibentak dengan nada tinggi, dengan suara keras juga. Saya merasa sangat buruk dan merasa diri saya ini tidak berharga Bu. Sampai-sampai itu saya jadi takut dengan orang lain, termasuk kepada teman-teman saya sendiri. Saya merasa tidak percaya diri. Saya kalau ketemu teman saya selalu menunduk. Ya itu saking saya merasa takut gitu, kayak insecure, kayak tidak ada kepercayaan diri gitu. Terus saya itu sering juga dibully karena saya sering melamun. Ya itu berawal dari banyak pikiran saya Bu, saya akhirnya sering melamun seperti itu. Wah, saya ini ikut sedih ya gitu dengarnya. Dan apa ada hal yang mau diceritakan lagi Anda? Saya kira ini banyak sekali Bu yang ingin saya sampaikan Bu, tapi saking banyaknya itu sampai saya bingung mau memulainya dari mana gitu Bu. Oke, pasti perasaan Ade ini bingung sih gitu ya. Tapi apa Ade ini sudah pernah mengutarakan gitu atau berbicara kepada orang tua tentang apa yang sedang Ade rasakan? Tidak pernah Bu, sejauh ini tidak pernah, karena saya itu sudah kayak overthinking gitu Bu. Nanti kalau saya menceritakan, nanti saya kena marah. Saya sudah takut akan hal itu, jadi saya lebih baik tidak menceritakan gitu. Oke, terima kasih atas kepercayaannya Ade yang sudah mau bercerita kepada Ibu. Kiranya apa ada hal lagi yang mau diceritakan? Tidak ada Bu. Saya bangga dan salut sama adik-adik ini, ada orang yang hebat dan juga orang yang keren. Karena apa? Bisa bertahan sampai di titik ini sampai sejauh ini gitu. Kalau misalnya adik merasa bahwa dirinya adik itu nggak berguna, maka adik harus harus ingat bahwa adik itu adalah hadiah berharga yang dikirim oleh Tuhan. Oke, mungkin beberapa orang bakalan membenci atau mungkin nggak suka gitu, tapi yang harus adik pahami adalah gak bakalan semua gitu loh, maksudnya nggak semua orang yang di dunia tuh bakalan ngebenci adik. Pasti ada kok orang-orang yang memang tulus dan sayang sama adik. Tapi orang tua saya Bu, orang tua, orang terdekat saya, itu selalu memarahi saya. Apa saya ini masih bisa dianggap sebagai hadiah berharga untuk mereka? Pasti ada hal lain gitu ya yang membuat orang tua adik itu marah. Mungkin apa adik ini pernah membangkang gitu atau membantah ke orang tua? Tidak ada Bu, saya selalu menurut sama orang tua. Oke, baik, ini memang gak mudah ya, tapi saya yakin kalau adik-adik itu bisa menjadi pribadi yang baik. Nah, orang yang si marah itu biasanya adalah orang yang membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi coba deh itu adik peluk mama sama papa gitu, dan bilang bahwa semua kan baik-baik aja kok ma, pa, dan sebagainya. Agar apa? Agar emosinya itu mereda. Baik Bu, saya akan mencobanya. Saya sangat bangga sekali dengan adik. Tapi Bu, apa dengan memeluk orang tua saya sudah tidak dibully lagi sama teman-teman. Adik dibully ini bukan karena adik itu buruk ya. Mungkin mereka hanya ingin berteman gitu, tapi karena mungkin adik sudah ini berpikiran hal-hal yang negatif, sehingga hal negatif itu yang menjadi apa yang terlihat oleh orang lain. Jadi sehingga orang lain itu memandang adik seperti bagaimana dia memandang diri adik sendiri gitu. Nah, memang kalau untuk memeluk kedua orang tua itu memang bukan menjadi solusi, atau memeluk orang tua itu nggak akan mengubah adik bakal dibully atau enggak oleh orang lain gitu, hanya akan membuat adik itu lebih merasa nyaman, lebih merasa intinya tuh menghilangkan hal negatif dari diri adik sendiri. Tapi saya takut Bu. Oke, perasaan adik ini emang nggak salah ya gitu, tapi apa salahnya gitu untuk mencoba, coba aja. Saya takut salah lagi Bu. Tapi mencoba itu lebih baik daripada nanti adik menyesal di kemudian hari.
Baik Bu, saya akan mencobanya. Oke, baik, saya akan menunggu kabar baik dari adik El ya. Apa ada hal lagi yang mau diceritakan? Tidak ada Bu. Oke, baik, kalau begitu adik El bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Permisi Bu. Oh iya, silakan masuk. Dengan dia sama ya? Wah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Dek Salwa. Gimana kabarnya Dek Salwa? Nggak tahu ya Bu. Saya merasa bingung dengan diri saya sendiri. Saya merasa takut Bu. Oh iya, saya mengerti perasaannya Dek Salwa. Gitu. Pasti kan kepikiran gitu ya, banyak sekali beban yang berat. Iya Bu. Nah, kira-kira hal apa nih gitu yang membuat Dek Salwa itu kebingungan seperti itu? Karena kan perasaan seperti itu pasti nggak enak. Iya Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya banyak pikiran. Jadinya saya nggak bisa menjalankan aktivitas normal seperti biasanya. Gitu. Seperti itu ya, rasanya pasti nggak enak sih. Nah, coba mungkin bisa ya, Salwa ceritakan gitu. Kenapa kok bisa kebingungan, seperti itu, merasa takut. Nah, nanti kita sama-sama nih, sama-sama untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Iya Bu, ya, di sini saya mau cerita, tapi mungkin sebelumnya saya mau minta tolong ke Ibu untuk merahasiakan cerita saya. Apa bisa Bu? Ya, bisa deh Salwa. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang konseling ini. Jadi dalam konseling ini itu ada konselor, dimana konselor ini ya tugasnya memang merahasiakan segala bentuk cerita dari klien. Nah, termasuk ceritanya di Salwa tadi gitu ya. Jadi di sini konselor atau saya itu tugasnya ya untuk jadi teman, untuk selalu mendengarkan apa saja gitu yang ingin diutarakan oleh saya. Jadi ya di Salwa bebas deh gitu mau cerita apa aja, mau cerita semuanya gitu guys. Baik Bu, itu tadi kan terkait permasalahan saya singgung tadi tentang saya bingung dengan diri saya sendiri karena memang saya punya banyak masalah. Entah kenapa setiap hari itu masalah yang saya punya itu semakin banyak. Jadi saya bingung mau menyelesaikan yang mana dulu. Nah, baik, saya mengerti gitu, perasaannya Dek Salwa gitu ya. Tapi kira-kira apa sih gitu hal yang membuat Dek Salwa itu kepikiran atau bahkan sampai mengganggu aktivitas ya tadi ya katanya. Ya. Nah, itu mungkin bisa Dek Salwa ceritakan secara perlahan gitu. Salwa ceritakan pelan-pelan misalnya. Gitu. Jadi saya kan akhirnya ini ngerasa sendiri, nggak punya siapa-siapa. Saya juga ngerasa bingung, takut, nggak percaya diri mau ambil keputusan. Karena entah kenapa keputusan yang saya pilih itu selalu keputusan yang salah. Karena endingnya pasti saya nyesel gitu. Dan itu karena akhirnya ini kan saya ngerasa sendiri, jadi saya peka terhadap apa yang dirasakan orang-orang. Jadi ketika saya memperhatikan orang-orang menatap tajam balik saya, dan itu membuat saya jadi merasa nggak nyaman. Begitu ya. Jadi ini sebelumnya apa di sana tuh pernah gitu ya mendapatkan perlakuan atau mungkin perkataan gitu yang kurang menyenangkan, mungkin di lingkungannya di sawah gitu, atau mungkin dulu waktu masih kecil gitu, atau malah akhir-akhir ini. Mungkin kalau ingatan yang paling membekas saya akhir-akhir ini tuh itu saya pernah ditertawakan ketika saya presentasi di depan teman-teman. Jadi memang waktu itu saya salah, tapi ya mungkin gara-gara kejadian itu saya jadi trauma. Jadi entah kenapa kalau di depan teman-teman tuh ketika saya presentasi saya merasa gugup dan merasa takut dan sering ngeblank gitu Bu. Wah, pasti gak enak sih ya berada di posisinya di Salwa ini gitu. Posisi seperti itu gitu. Apa ada hal lain gitu mungkin yang kurang menyenangkan bisa di Salwa ceritakan? Ya, itu tadi sih Bu yang teman-teman saya tadi. Ya, jadi saya juga sering dengerin teman-teman saya yang ngatain saya sok pintar lah, sok ambis lah, atau sok cari muka dosen gitu. Terus saya juga merasa kayaknya teman-teman saya ini
nggak pernah tulus sama saya. Kayak teman saya datang ke saya kalau lagi butuh aja. Bahkan sahabat saya sendiri, orang terpercaya sendiri juga tiba-tiba ngejauhi saya. Tuh yang paling bikin saya sedih. Nah gini, menurut Dek Salwa nih ya, kira-kira itu hal apa sih gitu yang bisa membuat teman-teman Dek Salwa itu bisa mengeklaim gitu, kayak misalnya, ini Salwa, sok ahli, sok pinter gitu, kira-kira hal apa gitu menurutnya Dek Salwa? Itu sih Bu, mungkin karena semester lalu nilai saya sempat anjlok, dan ya semester lalu saya memang orangnya nggak terlalu menonjol. Nah karena nilai anjlok, saya dapat masukan dari dosen, akhirnya saya memutuskan semester ini untuk lebih aktif, lebih giat. Nah mungkin karena lebih aktif ini saya kan jadi sering tanya ketika sesi diskusi. Nah ketika sesi diskusi ini saya rasa kayaknya teman-teman saya mulai nggak suka sama saya, karena yaitu saya pernah dengar teman saya nyeletuk ketika saya bertanya di sesi diskusi, kayak mereka bilang kayak, "Duh, tanya terus, kenapa sih kok nggak cari di perpus aja, malah ngerepotin temen," gitu Bu. Oke, seperti itu ya. Padahal bertanya tuh bukan suatu kesalahan ya Dek Salwa ya. Itu malah itu tandanya bahwa Dek Salwa itu orangnya rajin, orangnya bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang saya tanya gitu, kira-kira perasaan tadi kan Dek Salwa mengatakan bahwa dimanfaatkan ya. Nah, perasaan dimanfaatkan oleh teman itu bentuknya memanfaatkannya itu seperti apa kira-kira teman-temannya Dek Salwa itu? Itu waktu teman saya ngatai saya, yang tadinya ngatai saya tiba-tiba baik kepada saya. Nah waktu itu awalnya saya mikir, oh ini teman saya mungkin sudah berubah nih, sudah mau berteman dengan saya. Nah akhirnya ketika teman saya minta bantuan, saya selalu dengan senang hati membantu. Tapi karena satu kejadian di mana ketika teman-teman lain tuh ngatai saya, itu ternyata teman-teman yang tadi saya bantu malah ikutan ngatain balik saya. Bahkan sahabat saya yang orang yang selalu saya percayai, tempat saya cerita, itu mungkin karena saya terlalu oversharing, itu justru malah jadi bumerang dan bikin teman saya makin ngejauhi saya. Wah, Dek Salwa ini sudah hebat ya, maksudnya bisa bertahan berada pada posisi sampai sekarang gitu, karena melalui hal yang seperti itu ya bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Nah, kira-kira apa ada hal lain yang mau Dek Salwa ceritakan? Kan diceritakan. Sepertinya sudah itu tadi. Baik, kalau begitu saya simpulkan ya. Jadi terkait keadaan Dek Salwa ini mengenai ketidakpercayaan diri, betul. Kemudian ada overthinking, terus trauma yang trauma ditertawakan oleh teman ketika maju, sering dibully ya, sok pintar, suka cari muka, terlalu ambis, dan serta lingkungan tidak mendukung dengan memiliki teman yang suka memanfaatkan dan tidak tulus. Ya benar Bu, karena perlakuan dan perkataan teman-teman saya tadi, saya jadi merasa kurang nyaman kuliah. Tapi ya di sisi lain saya ngerasa kalau saya pindah kuliah tuh malah ngerepotin orang tua, dan saya nggak mau ngecewakan mereka. Oke, baik. Jadi saya bangga gitu ya dengan responnya Dek Salwa yang bijak gitu. Saya juga paham dengan perasaannya Dek Salwa. Kira-kira apa ada gitu kenangan, mungkin hal-hal yang berkesan gitu, hal-hal indah, hal-hal yang memang Dek Salwa itu ingat banget gitu, hal menyenangkan di kampus. Mungkin Dek Salwa bisa mengingat-ingat lagi gitu, hal-hal menyenangkan apa gitu. Kalau diingat-ingat sih Bu, di perkuliahan saya ada satu dosen perempuan yang itu baik sama saya. Dia selalu ramah, selalu ngasih motivasi, dan selalu menyapa saya. Nah, meskipun sudah nggak diajar beliau selalu kadang tanya kabar saya. Itu sih Bu yang paling bikin saya. Wah, berarti Dek Salwa ini beruntung nih ya. Beruntung bisa bertemu dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang selalu memotivasi Dek Salwa gitu. Kadang saya juga mikir karena itu saya jadi merasa beban yang saya pikul tuh jadi lebih ringan, jadi lebih berkurang. Oke, baik. Nah, kira-kira nih apa sih yang ingin Dek Salwa inginkan gitu dari hasil dari konseling ini?
Kalau saya pribadi, ini kan karena ini permasalahan saya ini mungkin dijauhin nggak satu aja, tapi banyak teman saya. Jadi saya ngerasa, oh mungkin ini permasalahannya ada di saya. Jadi saya pertama-tama saya pengen merubah kepribadian saya sehingga semua orang dapat menerima saya. Itu Bu. Merubah kepribadiannya. Ya. Jadi kepribadian apa sih gitu yang dirasa kurang gitu? Karena tiap orang kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan gitu. Desalwa, kalau Desalwa merubah kepribadian Desalwa karena orang lain, ya apa ya, selamanya Desalwa itu nggak akan pernah gitu menemukan seseorang itu yang emang tulus menerima Desalwa padanya seperti itu. Dan Desalwa perlu tahu kalau menjadi diri sendiri itu jauh lebih penting daripada hal apapun gitu. Karena memang menjadi diri sendiri itu ya suatu hal yang berharga. Iya sih Bu, kalau dipikir-pikir. Tapi kalau misal saya nggak jadi diri sendiri, saya jadi misalnya saya nggak jadi diri sendiri, itu justru malah teman-teman ngejauhi saya. Bukankah lebih baik kalau misal saya jadi orang lain, jadi bisa teman-teman saya kembali berteman dengan saya. Nah, jadi gini deh, justru kalau semisal kita Desalwa ini jadi orang lain ya, maka Desalwa itu nggak akan pernah menemukan seseorang yang emang tulus sama Desalwa gitu. Karena kan ada kata-kata kan, people come and go gitu. Jadi setiap orang itu ada masanya, maksudnya nggak semua orang itu bakalan selamanya gitu sama kita, ya kan? Nah seperti itu. Untuk apa sih kita punya banyak teman tapi ternyata endingnya temennya toksik gitu kan? Mending punya 1-2 teman tapi dia emang beneran temen, emang beneran tulus sama kita, seperti itu. Dan tadi kan Desalwa takut kesepian ya, jangan pernah takut kesepian gitu kan. Ada kan kata-kata pepatah yang bilang kayak biarkan orang lain pergi, seenggaknya aku nggak kehilangan diri sendiri kayak gitu. Jadi apa ya, karena memang jadi diri sendiri itu suatu hal yang berharga gitu, suatu hal yang memang utama gitu daripada sekedar menyenangkan orang lain seperti itu. Dipikir-pikir yang dikatakan Ibu benar sih Bu, tapi lantas saya harus bagaimana dulu Bu? Apa yang harus saya lakukan? Nah, pertama-tama itu Desalwa harus ini berdamai dengan diri sendiri. Nah, agar apa? Desalwa ini bisa mengembangkan gitu potensi apa yang ada di dirinya Desalwa. Membangun diri ya. Kira-kira gini, contohnya itu seperti melakukan aktivitas yang menyenangkan atau yang disukai gitu, seperti hobi. Nah, hobi Desalwa apa? Kalau hobi saya itu melukis, baca puisi, sama itu Bu, saya suka muncak gunung. Wah, hobinya menyenangkan ya. Wah, hobinya menyenangkan banget. Nah, sekarang kita coba ini deh, kita coba untuk menggambar. Oke. Ini Bu. Ya. Nah, kita coba menggambar ya. Ini saya gambar apa ya Bu? Terserah bisa loh. Boleh gambar pemandangan, gambar air terjun atau terserah deh. Mungkin karena saya suka muncak gunung, saya mau gambar gunung. Oke, boleh deh. Sudah Bu, ini gunung. Ya, jadi gunung. Gunung ini adalah ibarat masalah kita Desalwa. Jadi kalau semisal Desalwa sudah sampai puncak, itu tandanya Desalwa sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah. Nah sekarang saya tanya deh, kira-kira Desalwa ada di mana nih? Saya di mana ya? Mungkin Di mana? karena saya sudah membulatkan tekad buat jadi diri sendiri, saya sudah ada di tengah jalan Bu, di tengah puncak sini. Baik, Desalwa ini sudah bagus ya. Dan gambar ini akan saya jadikan progres gitu ya. Jadi Desalwa. Jadi sekarang Desalwa ada di tengah sini ya. Iya. Progresnya Desalwa ada di tengah. Oke, nah sekarang bagaimana nih perasaannya Desalwa? Mungkin agak plong sih Bu, jadi merasa Lega ya. Saya senang banget gitu ya mendengarnya. Dan jika dirasa sudah,
Kalau sudah cukup, mungkin Salwa bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Ini akan saya simpan untuk sebagai progresnya Salwa nanti. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Monggo Bu. Permisi Bu. Oh iya, silakan masuk. Gimana kabarnya, Dek? Wah, ini sepertinya Dek Salwa wajahnya berseri-seri ini. Berseri-seri, ceria. Iya Bu, alhamdulillah hari ini saya merasa sangat senang dan bersemangat. Wah, saya ini senang banget ini dengernya Dek Salwa kalau seperti ini. Iya Bu, itu saya kan seperti yang kata Ibu disuruh mencoba melakukan aktivitas yang disenangi. Nah, saya kemarin sudah naik ke gunung, muncak ke gunung, dan di sana saya juga melukis. Nah, di sana di perjalanan saya bertemu dengan teman baru. Nah, kita saling sharing dan lain sebagainya. Saya senang banget ini ya, ini dengernya gitu. Apalagi denger kalau ternyata dia Salwa punya teman baru ya. Nah, kira-kira perasaan Dek Salwa hari ini tuh gimana ini? Kira-kira Saya perasaannya? sangat senang sih Bu, karena kan kalau saya banyak beraktivitas sendiri, saya jadi paham dengan diri saya sendiri. Entah kenapa saya jadi ngerasa lebih plong daripada yang kayak biasanya menjalani hari berat gitu lah Bu. Bagus Dek Salwa. Jadi Dek Salwa ini melakukan apa yang saya kata dengan baik ya, dengan baik. Jadi saya jadi ikutan bangga banget ini sama Dek Salwa gitu. Teruskan ya untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri seperti itu. Dan sehingga itu Dek Salwa apa ya istilahnya kayak nggak berlarut gitu ya dengan masalah atau hal-hal buruk apa gitu yang terjadi sama Dek Salwa seperti itu. Iya Bu, saya merasa kayaknya yang saya pikirkan kemarin tuh terlalu banyak membuang waktu. Saya menyesal kayak memikirkan hal-hal yang nggak berguna. Karena entah kenapa setelah saya lebih memikirkan diri saya sendiri, saya lebih banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat buat saya. Nah itu sih Bu. Oh iya Bu, saya mau tanya, tadi kan saya singgung tentang teman Bu. Kira-kira apakah saya bisa membuka pertemanan lagi ya Bu? Kalau dikata bisa atau enggak pasti bisa gitu ya, tapi gini, tapi itu semua tuh tergantung gitu ya dengan Dek Salwa gitu. Karena kan bagaimana perasaan Dek Salwa, bagaimana traumanya Dek Salwa tadi gitu. Tapi kalau memang jika dirasa Dek Salwa itu, oh aku sudah enjoy, aku sudah oke gitu ya, dipersilakan saja gitu. Karena ketika dirasa Dek Salwa ini aku sudah berdamai kok dengan diriku sendiri dan seperti itu, dan Dek Salwa tuh yakin banget gitu ya dengan keputusan Dek Salwa untuk membuka pertemanan baru, ya kan aja gitu, karena itu suatu hal yang bagus seperti itu. Tapi Dek Salwa harus ingat ya, Dek Salwa harus tahu batasan terhadap teman, dan Dek Salwa juga harus tahu gitu batasan privasi seperti apa gitu, karena nggak semua orang itu bakal menerima kita seutuhnya. Ya baik Bu, entah kenapa saya jadi merasa lega dan juga lebih bersemangat karena saya merasa diri saya yang sekarang itu merupakan diri saya, versi saya yang terbaik gitu ya Bu. Terus itu untuk teman mungkin saya mau memutuskan mau membuka pertemanan saya, terus seperti yang kata Ibu tadi mungkin saya mau tetap membatasi karena sebelumnya saya kan sempat oversharing. Nah takutnya nanti jadi hal yang nggak enak seperti sebelumnya. Jadi sekarang saya akan mencoba berteman tapi tetap membatasi diri. Gitu nggak Bu? Iya betul Dek Salwa, jadi tanamkan dalam diri itu bahwa ya dirimu adalah penentu masa depanmu gitu, bukan mereka. Ya Bu, siap. Iya. Jadi konseling yang telah kita lalui ya Dek Salwa ya, konseling yang telah kita lalui ini jadi dapat disimpulkan, pertama adalah mencintai dan berdamai dengan diri sendiri ya. Kemudian kedua, menemukan pikiran yang positif. Jadi seperti apa? Positive thinking. Jadi nggak usah memikirkan masalah. Iya betul. Terus yang ketiga adalah memberi jarak dalam pertemanan yang kurang baik. Jadi kita
harus memang punya batasan gitu terhadap semua pertemanan gitu. Dirasa toksik ya mending di cut off atau dihentikan saja pertemanannya. Terus yang keempat adalah perkataan buruk orang lain dijadikan acuan untuk lebih berprestasi. Kemudian yang kelima adalah Dek Salwa ini harus punya pendirian pada diri sendiri agar tidak terombang-ambing gitu. Oke, bagaimana Dek Salwa? Iya Bu, baik Bu, siap. Oke. Apa masih ada hal lagi yang mau disampaikan? Sepertinya udah nggak ada Bu. Baiklah jika begitu, terima kasih ya Dek Salwa sudah mau cerita dan semoga hari Dek Salwa bisa lebih baik ya dan setelah itu. Untuk progresnya, kita kan pernah ya waktu itu gambar gunung. Oh, iya. Nah kira-kira saya tanya nih, Dek Salwa sudah berada di mana? Karena saya sudah ngerasa lega belum. Sepertinya saya sudah berada di puncak. Wah, saya ikut senang banget ini dengernya. Oke, baiklah jika seperti itu, Dek Salwa sudah mau cerita. Semoga hari-hari Dek Salwa selalu indah ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Silakan Dek Salwa kalau semisal ada kegiatan lain atau mungkin aktivitas yang lain silakan. Bu, makasih. Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, silakan.